Shalom, Horas Madihamu Aka Inang. Senang kita bisa kembali bertemu, bersekutu dalam Tuhan melalui PA Seksi Paropuan. Kita walaupun di dalam zaman pandemi COVID-19, tapi persekutuan kita dengan Tuhan harus tetap berlangsung. Sebelum kita mulai PA ini, mari kita menyatu dengan Tuhan kita melalui doa dalam hati masing-masing. Kita berdoa sejenak. Amin. Kita awali PA kita Marede 557 ayat 1. Dau dumenggan asini rohan, dau umarga sian ngolukon, sai pujioku maho Tuhanku, dau umarga asini rohan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas hidup yang Tuhan beri. Kami mau bersekutu denganmu di dalam PA ini. Berikan kami pencerahan, berikan kami bekal kehidupan dari firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dihamuna kainanami, bahan PA kita untuk hari ini Kamis tanggal 10 September 2020 ditetapkan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Saya akan bacakan untuk kita demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai demikian pembacaan firman. Ya munakainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, Rasul Paulus dalam nats ini mengajarkan perilaku hidup orang Kristen. Artinya menjadi Kristen itu ada pola hidup, ada perubahan dari perilaku hidup yang lama kepada perilaku hidup setelah mengikut Tuhan Yesus. Jadi tidak hanya berganti baju saja. Misalnya kita boleh mau ke kantor, ganti baju kantor, dan setelah itu mau ke pasar, ganti baju ke pasar. Setelah itu mau tidur, ganti baju tidur. Tetapi hati dan kemanusiaan kita tetap. Namun kalau untuk mengikut Tuhan Yesus harus berubah dari dalam. Ada pola hidup yang berubah. Makanya di dalam Roma pasal 12 Paulus mengatakan di ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mengenal dan mengikut Tuhan Yesus tidak cukup hanya mengetahui atau memahami firman-Nya, tetapi harus melakukan, menjadi perilaku, praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Menarik sekali kalau di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 disebutkan hendaklah kamu menjadi pelaku firman, jangan hanya pendengar saja. Hamuna
Aka inanami, disinilah Paulus memberikan seperti apa perilaku yang baru, hidup baru yang harus dilakukan seorang pengikut Tuhan, orang percaya di dalam Kristus Yesus. Jelas sekali di ayat 31 tadi dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Jadi segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, fitnah itu harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Karena itu adalah akar pahit. Itu adalah sampah yang kalau sampah disimpan akan busuk, bau, dan menjadi racun yang mengakibatkan penyakit dan merugikan diri sendiri. Oleh karena itulah segala bentuk yang lama-lama itu, keinginan untuk membalas, kebencian, dendam, kemarahan, kegeraman, emosi, itu harus ditanggalkan dan harus dibuang. Jangan dipelihara dan jangan disimpan. Lalu kita harus izinkan Roh Kudus berkuasa di dalam hati untuk menggantikan segala akar pahit yang sudah terbuang. Maka Roh Kudus itu akan membawa, menuntun, dan mengendalikan diri kita sehingga melakukan seperti yang di ayat 32 itu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Itulah perilaku baru. Ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni. Hamuna aka inanami. Kita sering mengelak, bahkan berusaha membela diri. Itu tidak mungkin lah, kita ini masih manusia. Aijolma do behita, puhame notta mangulahoni. Jadi dia membela kelemahan dan berusaha untuk bertahan di dalam perilaku yang lama. Tapi sesungguhnya itu sudah menolak Tuhan Yesus, melawan firman Tuhan Yesus. Maka kita tidak ada pilihan. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan. Hendaklah menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya diketahui, tidak hanya dimengerti, tetapi dilakukan dalam gerak hidup sehari-hari. Hamunak kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini. Iya, kita sebagai manusia memang punya keterbatasan. Kita lemah, benar. Dan sangat mungkin semua kita, walaupun sudah pengikut Tuhan Yesus, jatuh ke dalam sifat-sifat lama, emosi, marah. Tetapi kalau kita cermat membaca semua Efesus 4 ini, saya akan baca ayat 26 sebelum ayat ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi ketika kita di dalam keterbatasan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam ketidaksengajaan kita jatuh ke dalam sifat-sifat yang tidak diinginkan Tuhan, marah, emosi, benci, maka kita harus segera insyaf dan datang ke hadapan Tuhan untuk bertobat, untuk saling mengampuni, untuk berdamai kembali. Jangan sampai matahari terbenam, supaya
sebelum amarahmu padam. Jadi tidak boleh berlama-lama disimpan atau dipelihara, tapi harus dibuang. Itulah keterbatasan kita. Mungkinkah kita jatuh ke dalam dosa? Mungkin. Mungkinkah kita masih seperti yang lama? Mungkin. Tetapi jangan berlama-lama dan jangan pelihara dan jangan sengaja. Itu harus terjadi di luar kemampuan kita. Ketidaksengajaan, ketidakmampuan, keterbatasan kita memungkinkan setiap orang bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi dia harus insyaf segera, tidak berlama-lama, bahkan tidak menyimpan dan tidak memelihara. Dia harus membuang segera. Dia harus mengendalikan dirinya, membuka hati untuk dikuasai oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga dia kembali penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Hamuna aka inanami namarlas niroha sadarion. Jelas sekali firman ini ditujukan juga kepada kita, bukan hanya kepada jemaat di Efesus, tapi semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus hari-hari ini disapa oleh firman Tuhan, supaya segera membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, lalu diganti dengan kasih, keramahan, dan saling mengampuni. Ini harus kita tunjukkan, dan tidak ada alasan di situasi apapun, dalam kondisi apapun, situasi normal, situasi new normal, situasi buruk, kita harus selalu menjadi orang yang ramah, orang yang penuh kasih, dan orang yang gemar mengampuni. Diampuni memang tidak sulit, tetapi mengampuni itu, padahal itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di ayat yang terakhir saya akan bacakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi bagaimana kita memberitahu dunia bahwa Allah mengampuni dunia ini? Kita tidak perlu harus berkhotbah, tapi dengan perilaku kita yang saling mengampuni, maka kita telah memberitahu dunia bahwa Allah telah mengampuni aku. Kiranya pengampunan ini harus kita lakukan. Tak ada alasan, situasi apapun. Walaupun situasi saat ini pandemi COVID-19, kita tidak boleh berdalih atau beralasan, karena pandemi COVID sehingga saya tidak mampu mengampuni dia, kami tidak bisa untuk saling berbagi kasih. Itu tidak alasan. Di dalam situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak Tuhan pada Boruni Tuhata aka inanami. Ini tantangan bagaimana kita untuk mempraktekkan, menunjukkan, melatih diri untuk hidup di dalam pengampunan, di dalam kasih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita tak perlu untuk mencari alasan. Mari berusaha melakukan firman Tuhan, apalagi pengampunan. Hidup di dalam sebuah komunitas sangat tidak mungkin kalau komunitas itu sudah diampuni Tuhan, tapi di antara mereka ada saling tidak mengampuni. Itu nggak lucu. Dan ini panggilan kepada kita, siapapun, mari tunjukkan diri untuk memang mau mengampuni siapapun, sehingga persekutuan itu benar-benar menghadirkan Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dunia ini. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Inti kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah mengampuni dosa. Dan itu harus menjadi ciri khas identitas pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dan saat ini itu dipercayakan kepada seksi perempuan Akai Nanami, Borun itu hatta para ibu yang dikasihi Tuhan, diberi kepercayaan untuk mempraktekkan hidup saling mengasihi, saling mengampuni. Maka dunia akan lebih baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami terima. Ajar, tuntun, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu mendiami hati kami, sehingga kami menjadi beroleh hidup yang baru sebagaimana Tuhan kehendaki. Sertai seluruh anak-anak-Mu, seksi perempuan, kami menyerahkan mereka supaya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun di segala aktivitasnya. Mereka yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati obat dan usaha yang digunakan untuk kesembuhan baginya. Mereka yang saat ini berduka, berkabung, Bapa, biarlah firman-Mu menjadi penghibur dan penguat mereka untuk bisa melewati hari-hari sulit ini. Kami menyerahkan seluruhnya kaum perempuan yang ada di gereja-Mu, supaya Tuhan pakai mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang selalu penuh pengampunan dan kasih di tengah kehidupannya, sehingga dunia semakin mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus melalui perilaku hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Sertailah kami di dalam segala aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampuni dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapasaha mapeliata, maredehita, siano 420 sada, ayat 3. Tati ruhonom ni rohanai pinatudu honi tuhatai tahahonomi madohatai airu wasmi Tuhata donangi mardamema masih jalangan ma tatujuma solhotu debata. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Oras madihamuna akainang, Tuhan Yesus memberkati.